Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi pasti sudah kenal dengan yang namanya kain songket khas Palembang. Nah, umumnya kain songket ini digunakan pada event-event tertentu. Bagaimana caranya agar kain songket ini bisa dikenal masyarakat dan digunakan di semua kalangan? Nah, di podcast kita kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif yang akan membahas tentang satu inovasi yang berhubungan dengan kain songket Palembang. Seperti apa inovasinya? Saat ini telah hadir seorang narasumber yaitu Mbak Sri Ratna dari IKM Inovatif. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mbak Sri. Selamat datang. Oke, baik. Tentu saja kabarnya sehat ya Mbak Sri ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, baik. Nah Mbak Sri ini ide inovasinya adalah kain khas Sumsel, tentu saja yang kita tahu songket ya. Iya. Nah, ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang Mbak Sri melakukan inovasi ini? Latar belakang songket Palembang ini terkhususnya kayak kami tenunnya di Ogan Ilir Indralaya. Jadi di situ para ibu-ibu dan para remaja memang menenun. Jadi hasil pencarian ekonomi untuk membantu itu menenun. Jadi sangat tergantung sekali. Jadi dari sini saya banyak melirik ya, songket-songket ini udah banyak nggak dipakai untuk itu, khususnya di Sumatera Selatan di acara-acara tertentu seperti pesta itu banyak ibu-ibu udah nggak pakai songket karena ribet satu, terus karena mahal. Jadi di situ saya melirik takut punahnya pemakaian songket ini, saya mulai beradaptasi membuat pakaian gitu. Jadi dari pakaian pria dan wanita. Jadi kita aplikasikan di situ Mbak. Oke, jadi ini adalah salah satu metode ya, inovasinya adalah mencoba untuk melakukan suatu metode cara bagaimana kita melestarikan kain songket ini supaya memang tidak punah ya, artinya masih bisa dipakai dan juga dan dikenal oleh semua kalangan ya, nggak hanya menengah ke atas yang kita tahu karena mahalnya itu umumnya yang menengah ke bawah kadang-kadang nggak mampu ya, nggak bisa ya memiliki kain songket ini atau ya itu tadi karena memang kain songket ini dari bahannya aja kita sudah cukup mahal ya Mbak Sri ya. Jadi kalau udah dibikin aplikasi baju kan nggak kalangan Sumatera Selatan aja yang mengenal songket. Jadi kalau udah jadi baju bisa seluruh wilayah dan di situ juga kita bisa mempromosikan songket kita dipakai pada masyarakat yang lain. Oke. Nah ini inovasinya sangat baik sekali ya sahabat inovasi. Jadi salah satu cara melestarikan songket ini ternyata bisa melewat baju atau pakaian ya. Pakaian. Ya betul sekali karena memang ternyata songket sekarang sudah bisa dipakai atau dinikmati oleh semua kalangan begitu ya Mbak Sri ya. Jadi kita bisa tenun khusus. Jadi waktu orang menjahitnya tidak kesulitan. Itu ada teknik-teknik penenunannya. Oke. Jadi memang ini menjadi salah satu motif juga ya. Iya, motif. Motif untuk di baju ya, di baju baik baju perempuan dan baju laki-laki pun bisa ya. Bisa. Dimodifikasi dengan kain songket gitu. Iya, Mbak Sri, bisa. Ya. Oke, nah Mbak Sri ini tentu saja kita melakukan suatu inovasi itu nggak tiba-tiba kepikiran, oke langsung jadi. Tentu saja mungkin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam melakukan inovasi ini. Nah bisa diceritakan kepada sahabat inovasi siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Iya. Kalau dari kita pihak-pihak yang terlibat dari kami IKM ya salah satunya Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan juga dibantu juga sama Bank Indonesia Sumatera Selatan. Oke, jadi memang kita mendapat pembinaan dari
Perindustrian. instansi-instansi yang memang melakukan pembinaan untuk IKM ya tentunya Iya. Mbak Sri ya. Mm-mm. Oke, Ya. baik. Mbak Sri untuk melakukan modifikasi kain songket ini, apakah ada bahan-bahan khusus? Maksud saya kan tentu saja ini kan dimodifikasi dengan bahan kain buat baju. Mm-mm. Apakah ada songket-songket tertentu yang bisa dimodifikasi? Apa semua songket bisa? Semua songket bisa, Oke. karena kita ada teknik untuk penjahitannya, jadi Oke. bisa aman lah gitu. Oke, jadi memang tetap aja ada tekniknya ya Ada. dalam memodifikasi kain-kain tenun songket ini karena memang seperti kita tahu kain songket ini kan memang cukup riskan ya kalau memang dipadu-padankan, pasti ada perlakuan-perlakuan khususnya gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, Mbak Sri ini dalam proses melakukan inovasi ini berapa lama untuk melakukan satu misalnya nih ini kan kita memodifikasi nih ya kain songket ini ke baju ini berapa lama proses pengerjaannya? Kalau songketnya udah jadi ya, kalau proses pembuatan songket itu hampir 1 bulan. Oke. Tapi kalau untuk menjahit, insya Allah 1 hari selesai untuk penjahitannya. Oke, tentu saja kita bagaimana caranya supaya songket ini ada desainnya ya tentu saja ya, didahului dengan desainnya bagaimana agar songket ini tetap terlihat menarik ya dan catching lah di baju ya. Iya. Oke, baik. Nah, untuk melakukan inovasi ini selama proses inovasi ini apakah Mbak Sri dan juga mungkin dan timnya ya ini mendapatkan tantangan atau tantangan dan juga hambatan? Ya kalau untuk tantangan biasanya kan kita dari penenun ya. Penenun itu apalagi kalau untuk acara misalnya hujan itu terhambat juga kami. Terus acara ada pestanya banyak terhambat. Jadi terhambatnya sebenarnya di penenun. Kalau di penjahit insya Allah enggak, karena di daerah kami penjahitnya banyak. Oke, jadi memang mungkin bahan songketnya sendiri ya Iya, jadi bahan songketnya masalah sendiri. untuk supaya ya itu tadi karena memang kalau tidak dimodifikasi ya penenunnya itu dan juga lama ya pembuatan songketnya cukup lama Iya, ternyata lama. ya 1 bulan ya Mbak 1 Sri ya. bulan. Oke, jadi memang keterbatasan bahan baku juga ya untuk ready cepat tuh nggak bisa kalau memang kita nggak order dulu ya maksudnya gitu ya. Ya harap sabar lah istilahnya kan. Kalau untuk songketnya tadi kita ready stock tuh sebagai contoh dan hanya beberapa terus ukuran gitu. Tapi kalau mau kadang pre-order bisa warna-warnanya bisa di PO dulu gitu. Kadang bajunya warna hitam songketnya warna hijau kan nggak masuk, nanti kita komplikasikan mau warna apa, kita tanyakan dulu sama konsumennya gitu. Jadi memang tapi ini peminatnya banyak ya Mbak Sri ya. Insya Allah banyak. Dengan adanya inovasi ini ternyata peminatnya cukup banyak ya. Iya, setidaknya pengrajin songket kami tidak nggak banyak nganggur lah istilahnya. Jadi terbantu apalagi sejak COVID kemarin kan harga jatuh, terus penjual nggak bisa kan setelah dijadiin baju, ternyata bisa dijual juga nggak di Sumatera Selatan, di luar pun bisa menerima songket kita gitu di dalam motif baju. Dan ini juga menjadi nilai tambah ya, nilai tambah tersendiri bagi baju itu sendiri ya tentunya ya. Dan kita bisa memperkenalkan kain songket tidak hanya di Provinsi Sumatera juga mungkin dari luar ya, ini juga bisa jadikan oleh-oleh gitu ya. Iya bisa. Oke, baik. Nah Mbak Sri, sepertinya informasi ini sangat menarik sekali ya mungkin untuk para pengrajin ya. Ini bisa menjadi inspirasi ternyata supaya kain songket ini nggak punah, ini bisa dilestarikan melalui mengaplikasinya ke bagian baju atau mungkin dengan mungkin di tempat seperti tas ya, seperti sepatu itu mungkin bisa dilakukan juga ya Mbak Sri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sri. Ini sepertinya waktu kita juga terbatas. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali. Tentu saja informasi yang Mbak Sri sampaikan sangat bermanfaat sekali ya, dan tentunya akan menginspirasi para sahabat inovator untuk terus berinovasi. Nah, sebelum mengakhiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim inovasinya? Kalau kami sebagai pelaku IKM
kepada para pihak seperti pemerintahan, tolong dukung kami agar produk kami bisa dipakai untuk seluruh wilayah, setidaknya untuk bisa dipakai untuk perkantoran ataupun sebulan sekali atau seminggu sekali dipakai untuk kerja gitu. Jadi songket itu tetap lestari dan tetap bisa berjalan. Itu aja Mbak. Kasih. Baik. Oke, nah itulah perbincangan kita Mbak Sri. Terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Tentu saja kami sangat mengharapkan sekali kehadiran Mbak Sri di lain waktu. Tentu saja dengan inovasi-inovasi terbarunya. Oke, baik sahabat inovasi, itulah perbincangan kita dengan narasumber yang tentunya sangat inovatif. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan informasi dan menjadikan inspirasi bagi sahabat inovasi untuk terus berinovasi. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.